Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ketemu lagi dengan saya Ahmad Ifham Solihin. Masih menjawab pertanyaan seminar yang telah lewat. Pertanyaan berikutnya apa nih? Pertanyaan berikutnya, izin bertanya Ustadz. Oke. Bank selalu merayu masyarakat agar berutang. Oke. Hal ini Katanya. agak bertentangan dengan anjuran Nabi agar terhindar dari jeratan utang. Oke. Bahkan, Kata siapa itu terus? bahkan beberapa bank selalu merayu nasabahnya untuk menambah utangnya, Oke. meskipun utang yang lama belum selesai alias buka tutup utang. Oke. Bagaimana menyikapi hal yang demikian? Apa Oke. hukumnya merayu orang supaya berutang? Gimana Pak Ya, Ustadz? merayu orang yang punya utang, yaitu berarti merayu orang untuk ikutan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu beberapa kali punya utang dan ini diabadikan dalam hadis ya. Utangnya ketika sudah menjadi Rasul. Jadi ketika Rasulullah istaslafa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bakron itu kan Rasulullah itu utang bakron itu apa ya? Ibil. Onta ya. Rasulullah dulu pernah utang onta. Nah, kemudian ketika mau bayar utang, sahabat itu menemukan onta yang mau dipakai oleh Rasulullah untuk membayar utang itu ternyata lebih besar. Nah, hadis sahih ini diabadikan sebagai anjuran bahwa kalau kita punya utang itu balikinnya bayar lebih gitu ya. Itu kan redaksionalnya di ujungnya kan a'tihi iyyahu fa inna khiyaran nasi ahsanuhum qadaan. A'tihi iyyahu ya, tunaikan aja itu, bayar aja itu pakai onta yang lebih besar, yang kualitasnya lebih bagus. Fa inna khiyaran nasi, sesungguhnya manusia yang terpilih ya, khiyaran nas, manusia yang terpilih adalah ahsanuhum qadaan, yang terbaik, yang terahsan dalam bayar utang. Nah, sebenarnya saya nggak tahu tuh ketika ada yang bilang Rasulullah itu melarang orang punya utang, karena nyatanya Rasulullah itu beberapa kali punya utang. Dan kalau teman-teman lihat di Sahih Bukhari bab wafatun Nabi, bab wafatnya Nabi, wafatnya Rasulullah SAW, di situ yang hadis terakhir di bab itu tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa dir'uhu marhunatun inda yahudiyyin fi salatina sa' min syair. Bi salatina sa' min syair. Kalau Sahih Bukhari kan bi salatina sa' min syair. Kemudian nanti kalau di riwayat lain kan apa itu dir'un itu ya hadid itu ya. Artinya begini, itu Aisyah itu yang meriwayatkannya, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan qala tuwfiya. Hadis itu diawali dengan kata-kata tuwfiya, diwafatkan. Tuwfiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah diwafatkan, wadir'uhu, dan apa namanya, dan eh, baju besinya ya, wadir'uhu marhunatun, digadaikan, diagunkan inda Yahudiyin, kepada Yahudi, bisalasi nasok min syair, senilai 30 sok gandum syair ya. 30 sok pernah saya hitung. 30 sok gandum itu senilai 960 ini genggaman ini. Nah, artinya kalau digenggam dua itu 480. Itulah utang Rasulullah. Selain Sahih Bukhari itu meriwayatkan itu untuk keluarganya, itu untuk makan keluarganya, li ahli, untuk makan konsumtif ya. Nah, Rasulullah sebelumnya kan sudah pernah punya utang, ini wafatnya malah ninggal utang. Apakah utang Rasulullah waktu itu sudah dibayar? Belum. Belum dibayar itu waktu Rasulullah wafat, cuman ada agunan. Nah, itu kan keren. Utang pakai agunan, sehingga ada jaminan bahwa ya memang karena ada agunan inilah maka yang punya utang itu wafatnya itu boleh disolatkan. Nah, memang ada hadis-hadis yang menyebutkan keburukan-keburukan dalam utang, tapi bukan melarang loh ya. Menyebutkan ada keburukan dalam utang, tetapi tentu ada barokah dalam utang. Kalau teman-teman lihat di Bulughul Maram min Adillatil Ahkam yang disyarah oleh Subulus Salam, Bulughul Maram itu kan yang ngarang, itu kan yang nyusun itu kitab khusus hadis ya. Itu yang nyusun kan Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqalani. Itu ahli hadis itu. Di bab bab apa ini ya? Bab
Kirot kalau nggak salah. Kalau nggak kirot mudorobah itu ya. Pokoknya di Kitabul Buyu, tapi nanti ada subbab bagian kirot kalau nggak salah. Kirot itu mukorodoh atau mudorobah kalau zaman sekarang. Nah di situ ada hadis salasun fihinna al barokah al bai'il ajal wal mukorodoh ya wa khaltul bur bisyair lil baiti lil bai'. Jadi Rasulullah merumuskan ada salasun fihinna al barokah. Salasun ada 3 hal fihinna, yang di dalam 3 hal itu al barokah, keberkahan. Yang pertama al bai' ila ajal, jual beli yang dilakukan dengan tidak tunai, ila ajal, tidak tunai ya. Kemudian wal mukorodoh, dan mukorodoh itu investasi atau mudorobah kalau zaman sekarang. Kirot ya, kirot mukorodoh, investasi. Kemudian yang terakhir kan ada 3 ya. Yang ketiga itu mencampur gandum bur dan syair untuk keperluan makan sehari-hari aja, tidak untuk dijual. Jadi sesuatu yang baik dan buruk di gandum itu, gandum baik dan buruk untuk dimakan sendiri, bukan untuk dijual. Jadi ada 3 keberkahan ya. Yang 2 ini kan dalam utang. Jual beli tidak tunai itu kan utang. Kemudian mukorodoh itu kan ada utang untuk melakukan kewajiban bisnis ya. Nah kemudian Al-Quran juga bilang a'udzubillahi minasyaitonirrajim ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. Jadi itu kan ayat ila akhirih ya, al-ayah. Itu kan Al-Quran yang paling terpanjang. Ayat terpanjang dalam Al-Quran itu juga ngatur tentang bab utang. Sebenarnya ini kalau yang dilakukan bank syariah itu, ya kalau merayu atau tidak itu ya sebenarnya itu subjektif ya. Ilmu itu nggak bisa subjektif sebenarnya. Kalau ilmu fikih itu nggak bisa subjektif. Rayu-merayu itu urusannya subjektif itu. Ya, kalau yang dirayu mau ya berarti melakukan akad utang. Kalau yang dirayu untuk berutang nggak mau ya nggak jadilah akad utang. Padahal akad utang itu merupakan akad yang ada keberkahan di dalamnya. Diatur juga dalam Al-Quran ya mengenai aufu bil uqud, akad-akad yang harus ditunaikan. Kemudian ketika ada utang maka catatlah itu misalnya. Jadi diatur sebenarnya dalam Al-Quran, dan Rasulullah sendiri beberapa kali punya utang. Jadi pemahaman ini yang perlu dicermati bahwa mau punya utang atau tidak itu ya sama-sama baik asalkan amanah, kan begitu. Rasulullah tidak pernah melarang-larang orang punya utang. Hanya saja Rasulullah memang pernah bikin rumus, ada berkah dalam utang, ada bencana dalam utang. Itu dua-duanya itu dirumuskan oleh Rasulullah itu. Nah kok ya ternyata Rasulullah itu punya pengalaman punya utang beberapa kali. Kalau ternyata utang itu tidak ada keberkahan, ya ngapain Rasulullah punya utang? Bahkan wafatnya Rasulullah itu juga ninggal utang pakai agunan ya. Ini kan kalau pakai rujukan hadis kan seperti itu. Kalau ada AO bank syariah ngajak orang punya utang, ya sebenarnya itu mengabarkan ya. Kita kan pernah tahu ya hadis Innaddina yusrun, ya agama itu mudah. Kemudian itu Sahih Bukhari loh itu. Kemudian ada lanjutannya, ada hadis lagi di Sahih Bukhari lagi, yassiru wala tu'asiru basyiru wala tunafiru, permudahlah jangan kau persulit. Kemudian basyiru, berikanlah kabar gembira, wala tunafiru, dan jangan kalian berikan kabar yang bikin orang kabur. Nah, itu seperti itu hadisnya. Kemudian ada lagi, Allah pernah merumuskan a'udzubillahi minasyaitonirrajim yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Jadi al-ayah, Allah sudah merumuskan bahwa Allah itu menginginkan hal-hal yang mudah dari umatnya, dari kalian semua. Wala yuridu bikumul usr. Jadi Allah juga menegaskan bahwa Allah itu nggak pengen ada kesulitan pada diri kamu. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusra. Jadi setiap kesulitan ada kemudahan. Nah sebenarnya kalau teman-teman menyimak semua ayat yang terkait dengan utang, sebenarnya utang itu merupakan jalan kemudahan untuk orang-orang yang memang membutuhkan. Jadi itu merupakan instrumen
yang wajar gitu ya, yang wajar, yang kalau ada masyarakat kesusahan mau utang ya sudah nggak apa-apa, yang penting amanah kan. Ayat Al-Qur'annya banyak loh itu tadi. Kemudian hadisnya juga banyak. Nah, tentu saya tidak akan membedah satu persatu tentang bencana dalam utang, tapi bisa bisa kita mengerti bahwa kalau utang nggak dibayar, nah nanti Rasulullah pernah itu nggak menyolatkan orang yang punya utang terus nggak dibayar. Padahal Rasulullah sendiri wafatnya punya utang, tetapi ada agunan. Nah, artinya Rasulullah itu tidak melarang, juga tidak memerintahkan. Rasulullah tidak memerintahkan kita agar punya utang dan tidak melarang kita untuk punya utang juga. Jadi yang dirumuskan oleh Rasulullah dan bahkan oleh Allah sendiri, ya kalau punya utang itu amanah, atau kalau punya utang ya pakai agunan, kan seperti itu. Jadi yang dilakukan oleh Bank Syariah itu sebenarnya malah sesuai syariat Islam. Kalau memang benerlah dikatakan bahwa itu ngajakin orang punya utang, ya orang yang butuh aja. Kalau nggak butuh punya utang ya sudah, nggak usah utang, kan begitu. Kalau teman-teman mau utang di bank syariah, ya ikuti aja aturan Rasulullah dan Allah, ya nanti berarti muncul keberkahan, tiru-tiru Rasulullah. Bahkan kalau di analisis pembiayaan itu kan nanti ada analisis 5C, C yang kelima itu namanya kolateral, itu agunan. Nah, ini persis tiru Rasulullah, cara utang Rasulullah pakai agunan ya, rehen atau kolateral. Jadi ketika nanti ada apa-apa bisa dilakukan proses sita agunan. Itu malah tiru-tiru Rasulullah. Kemudian ada asuransi. Nah, itu kan sebenarnya salah satu instrumen yang juga untuk memudahkan kita dalam taat ya, untuk memenuhi akad-akad terkait utang. Nah, seperti itu ya. Kira-kira ada yang belum terjawab belum ya? Jadi kok ada Masih ada Pak Ustadz. mungkin ini yang tentang utang ini tadi udah oke ya, udah cocok ya kira-kira ya. Cocok. Oke ya, demikian teman-teman yang dirahmati Allah. Simpulannya begini, ada barokah dalam utang, ada bencana dalam utang. Rasulullah nggak pernah ngelarang kita punya utang, Rasulullah nggak pernah memerintahkan kita untuk punya utang. Jadi kalau mau berkah dalam utang, kalau punya utang ya amanah. Nyatanya Rasulullah wafat ninggal utang pakai agunan, meskipun wafatnya Rasulullah itu utangnya belum dibayar tuh. Oke ya, jadi jangan nyala-nyalin bank syariah. Insya Allah justru malah bank syariah itu memberikan kemudahan bagi orang yang membutuhkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.